semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Kembali lagi bersama Teh Yani, masih di seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya teman-teman. Kita berbagi pengalaman ya. Pada video kali ini saya akan coba share ya, karena ada teman yang bertanya, Teh Yani, bagaimana sih caranya ketika Teh Yani menghadapi sensasi ya? Nah, saya coba akan ya memberikan pengalaman saya, bagaimana caranya ya ketika saya itu mengalami atau melewati sensasi-sensasi itu, bagaimana caranya menghadapinya. Nah teman-teman, awal mulanya dulu kalau saya sebelum tahu ya ini GERD atau anxiety ini, saya tuh ketika ada sensasi di badan itu saya selalu merasa panik ya, merasakan ketakutannya, cemas ya, seperti itu. Jantung jadi mengakibatkan jantung itu kayak berdebar-debar gitu. Tapi setelah saya meneliti ya, bukan meneliti ya, seperti saya sudah merasakan misalkan seperti ini, kita harus bagaimana ya, kayak seperti mempelajari lah, seperti itu ya. Dari hari ke hari satu pelajari ya, kalau ada sensasi kita tuh harus bagaimana. Kalau kita semakin panik, sensasi itu semakin terasa ya di badan, semakin lama juga hilangnya ya teman-teman. Tetapi ketika saya sudah tahu ya, setelah mempelajari ya, apa yang saya lakukan ketika ada sensasi itu, saya coba ya untuk tenang ya. Misal nih ya, saya merasakan tiba-tiba nih tenggorokan nih seperti kayak ganjel atau dada terasa panas ya. Awal mula saya memang panik ya, apalagi kalau tiba-tiba ketika tidur nih, ketika tidur tiba-tiba bangun terbatuk, kemudian jantung terasa berdebar-debar, diselingi dengan kepala seperti berputar-putar ya, kayak gitu ya, mungkin dibilang kelayangan atau seperti gempa ya, kayak gitu. Dulu awal-awal saya takut ya, sering merasa panik dan selalu ingin pergi ke IGD ya. Tapi kemudian saya coba ya untuk ketika merasakan seperti itu lagi, karena saya sudah mempelajarinya ya, saat-saat yang saya rasakan ya ketika ada sensasi itu ya, saya coba untuk tenang, saya coba untuk rileks, santai ya. Saya selalu afirmasikan dalam diri, dalam hati saya tuh baik-baik saja, saya tuh tidak kenapa-napa, dan ini cuman sensasi doang ya. Kemudian ketika ada sensasi itu, kita jangan langsung memikirkan ya, jangan terlalu difokuskan atau dipikirkan. Lebih baik kita alihkan fokus kita, perhatian kita ke hal yang lain. Misal satu, kalau misalkan ada perasaan yang gemetar, jantung berdebar kayak gitu, kepala tebak-tebak layangan, saya coba untuk tetap afirmasi dalam diri, aku baik-baik aja. Kemudian buka HP, saya lihat video-video yang lucu ya, saya alihkan, saya pura-pura gak ngerasain ada sensasi di badan, pura-pura cuek, pura-pura gak peduli ya. Lama-lama perasaan berdebar-debar seperti ada gempa itu seperti satu-satu hilang ya teman-teman, perlahan-lahan hilang. Nah, di situ saya selalu kembali lagi afirmasikan diri saya ini, benarkan sensasi itu cuman membodohi kita.
ketika dulu waktu belum tahu ya, saya kan selalu saja ingin ke IGD, tapi ya kata dokter cuman GERD, ya mau gimana lagi. Kata dokter saya, oh baik-baik saja ya, terima. Memang kita nih nggak apa-apa ya, memang menurut dokter kita tuh cuman sakit GERD ya, nggak ada yang sakit yang lain, karena saya udah melakukan segala macam tes ya di dalam badan ini, takut gimana kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya kan normal. Jadi untuk apa, dalam pikiran saya tuh selalu berpikir untuk apa saya tuh terus-terusan ke rumah sakit ya. Ternyata ini hanya efek dari kecemasan saja ya. Ternyata kalau ketika ada sensasi GERD ya, misalkan asam lambung yang naik itu, kita merasakan ada aja ya sensasi itu di badan, kita tetap harus bisa tenang, rileks, dan cobalah untuk bersantai dan afirmasikan pada diri kita, saya baik-baik saja, saya tuh gak kenapa-napa. Dokter udah bilang kok sama saya tuh sehat. Cuman pikiran yang selalu menipu dan membuat saya cemas seperti itu. Saya sehat, bodoh amat, cukup tahu dan bodoh amat kalau ada sensasi. Saya seperti itu. Misal nih ada sensasi di badan, alah udah tahu nih datang lagi nih sensasi, emang gue pikirin, bodoh, cukup tahu dan udah alihkan saja sama hal yang lain. Seperti itu ya teman-teman, itu solusinya kalau saya sedang menghadapi sensasi. Terima kasih untuk hadirnya kalian, sampai jumpa lagi. Insya Allah saya akan mencoba terus ya untuk memberikan motivasi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.